Selamat datang di Belajar Programming Santai. Kembali lagi bersama saya Ridwan. Kali ini di chapter 11 kita akan membahas tentang Uvicorn. Kalau di chapter 10 kita bahas tentang Unicorn dan berbagai worker alternatifnya. Kali ini kita akan membahas tentang Uvicorn, salah satu worker alternatif juga untuk Unicorn itu sendiri. Nah, kalau di Unicorn itu kan yang sebelumnya yang non Uvicorn kita bisa pakai source code yang udah ada. Nah, tapi kalau di Uvicorn itu ada beberapa incompatibility. Nah, salah satu contohnya yang kelihatan itu adalah kita harus nambahin ini from asgi.wsgi import wsgi to asgi. Ini beda, bukan beda protokol, beda spesifikasi. Nah, apa berubahnya? Cuma begini aja. Jadi yang app ini kan sebenarnya WSGI. Nah, agar bisa dijalankan di Uvicorn, kita harus nambahin satu baris. Add ISGI app sama dengan WSGI to SGI app. Nah, kalau nggak ada lain ini, nggak akan jalan. Nah, terus entah kenapa logging flash itu nggak jalan. Jadi sementara saya saya komen dulu biar jalan. Nah, kalau dari Gunicon config gak ada perubahan, mirip ya, masih sama, cuma ini aja yang beda. Nah, kita coba jalankan seperti biasa. Kita setting dulu, terus install SGI wrapnya karena itu yang dibutuhkan sama Uvicorn. Oh, udah ada ternyata. Nah, ini export si Uvicornnya. Sekarang jalanin nih. Nah, udah jalan nih, coba lihat nih, Uvicorn worker ini udah jalan. Terus kan kita lihat main SGI. Nah, ini kalau kita jalanin, ya alhamdulillah bisa jalan ya, gak ada error. Nah, lihat timelinenya. Di sini servernya Uvicorn, bukan Gunicon lagi. Ya sebelumnya juga yang lain dia pakai Jupyter, pakai Tornado tetap Gunicon, tapi nggak tahu kenapa kalau pakai Uvicorn dia berubah spesifikasi. Mungkin ada bagian yang di rewrite saat ngerender responnya. Nah, kita coba buka endpoint lain. Jalan ya. Oh, Uvicorn. Coba cek lagi. Coba cek lagi. Coba cek lagi. Nah, jadi kalau sebelumnya kan ada ada CGI, ini yang versi pertama, yang jadul banget. Nah, terus ada WSGI tahun 2010 dirilis yang lebih baik lah daripada CGI. Nah, salah satu contoh workernya adalah Tornado dan J-Event. Nah, kalau sekarang muncul lagi, namanya Uvicorn. Terus sama ESGI. Cuma ini tahun berapa ya? Oh, tahun 2019, masih baru ya. Nah, si ESGI ini klaimnya sebagai superset dari WSGI. Maksudnya gimana? Jadi gini, simpelnya WSGI itu atau WSGI itu nggak bisa bikin WebSocket. ESGI bisa. Itu salah satu contohnya. Terus mana ya? Itu ada deh. Ntar dulu. Specification and production. Nah, ini dijelasin sih di sini. Kenapa dengan WSGI? Nah, dia bilang katanya nggak bisa kalau mau bikin WebSocket sama long pole HTTP pakai WSGI belum support. Makanya ada orang yang langsung udah bikin aja lah WSGI. Ini cukup panjang, saya udah baca dan memang ada banyak kekurangan di WSGI. Nah, ya mungkin karena masalah birokrasi kali ya. Dia lebih cepat bikin yang baru daripada nambah yang lama, atau mungkin memang sengaja biar yang WSGI tetap jalan, yang SGI bisa tetap jalan juga ya. Jadi kembali lagi ke masyarakat mau pilih yang mana. Cuma ini
bisa dicek nanti ya, esgiread.docs.io. Ini official kalau mau tahu kenapa. Nah, seperti biasa ada specification di sini. Abstrak. Nah, rasionalnya itu alasannya. Panjang, woy. Ini jujur belum baca sampai bawah. Mungkin kalau yang udah level-level senior, bukan, udah level-level principal engineer pasti baca ini karena harus tahu bagaimana si ESGI itu bekerja. Itu kan sini ada WebSocket, ada spesifikasinya harus seperti apa. Dan kita harus ngikutin. Nanti di review sama orang ESGI-nya lah. Nah, salah satu contohnya itu ini UVCon. Nah, ini UVCon ini bilang tuh kan, sebenarnya saya dari sini ngambil tutorial running unicorn worker with UVCon. Seperti ini yang saya pakai tadi, introduction to ESGI web server for Python. Yang bikinnya siapa sih? Coba who created UVCon? Nggak ada. Oh ini, oh yang punya Encode. Oh kalau Encode mah berarti perusahaan dong. Oh iya ini perusahaan. Nah belum ya, kalau teman-teman yang belum tahu nih Encode siapa? Encode tuh termasuk perusahaan yang bukan ngedrive ya, ngasih influence buat web development di Python. Jadi saya sebagai pengguna Django tahu nih kalau Encode itu yang bikin Django REST Framework. Ini perusahaan. Nah kita coba lihat nih ya, sort by stars. Jadi ada namanya Django REST Framework. Nah Django REST Framework itu framework di atas Django. Django sendiri web framework, tapi khusus buat bikin. Jadi kalau Django itu kan general, mau bikin aplikasi web, mau bikin uh, aplikasi REST yang enggak, yang bisa bikin aplikasi REST sendiri juga bisa, tapi Django REST Framework mempermudah itu. Nah, si Encode ini adalah perusahaan yang sejak tahun 2016 bikin. Nah, saya pakai Django REST Framework dari tahun 2017 sampai 2022. Enak loh ini. Ya nanti kalau ada kesempatan saya mau bikin juga seriesnya untuk Django REST Framework, tapi nggak sekarang. Starlet. Oh, ini nih frameworknya nih yang mereka bikin. Jadi Starlet ini kan ESGI framework. Oh, ini nih yang 9. Ya kayak gini sih bentukan, ada asin gitu. Nah ini pakai UVCon. Jadi kalau web frameworknya udah support ASGI murni, pakai UVCon langsung. Tapi kalau misalnya masih pakai WSGI seperti Django, Flash, Falcon, terus apa lagi ya, yang nggak support ASGI harus pakai Gunicon dulu dan dikonvert sama ASGI Ref biar bisa jalan di atas workflow-nya UVCon. Oh, Encode ini nama perusahaan ya. Ini udah lama nih. Kayaknya artikel, oh iya artikelnya dikit. Nah, jadi UVCon ini salah satu alternatif lain kalau mau menggunakan web server untuk Python di production. Oke. Oh ini ada masih satu lagi. Nah ini ada error nih. Nah makanya saya bilang tadi kalau pakai UVCon tuh banyak yang harus diganti. Nah cuman saya nggak sempat buat nge-fixnya. Jadi sebenarnya di sini ada yang bilang, share-nya bilang tuh ada beberapa yang nggak cocok gitu. Oh ini signal nih. Ini signal yang waktu itu dibikin. Coba kita lihat. Oh, di sini problemnya. Ya udahlah. Ya intinya kalau pakai Gunicon itu dengan Flash sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kalau ketika pakai UVCon keluar tuh masalahnya.
karena mungkin speknya nggak sesuai sama spek SDI. Kita coba baca readme. Nah, di sini sesuai dari websitenya, SDI itu akan menjadi superset dari WSDI. Jadi WSDI itu nggak dilupain, tetap dipakai. Nah, SDI support long pole HTTP dan WebSocket protocol, yang mana WSDI itu nggak support. Terus SDI is compatible with WSDI application dengan menggunakan wrapper bernama ESDI Wrap. Nah, SDI compatible HTTP server itu untuk Python ada banyak sebenarnya, ada Uficon, Depni, Hypercon, dan Granian. Kalau nggak salah yang Granian ini pakai Rust bikinnya. Kalau Uficon kan C. Coba kita lihat lagi. Kalau nggak salah itu C. Script Python. Bukan. Oh ini. Oh Python ternyata. Middleware. Kode utama. Kalau teman-teman mau coba bikin sendiri, bikin aja. Emang ininya aplikasi CL ini bukan. Ya kalau era open source emang kayak gini, bisa lihat langsung source code-nya seperti apa gitu. Nah terus kan Upicon sama SDI RIP and Gunicorn dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi web framework yang berada di data di WSDI, itu Flash, Django, Falcon, dan lainnya. Ya, sekian dulu penjelasan dari saya tentang Uficon. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya tentang Flash dan ORM. Nah, ORM yang akan digunakannya adalah SQL model. Kenapa pakai SQL model? Nanti bakal dijelasin di video berikutnya. Sampai jumpa kembali. Bye.